Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat Villa sekalian. Kali ini kita sudah berada di segmen live problem terkait dengan Ramadan yang terakhir nih Ustazah. Yang terkait dengan Lebaran. Dan Lebaran itu kan identik dengan kita memohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terus kita bersilaturahmi, mudik ke sanak saudara, dan pastinya itu banyak hikmahnya gitu ya. Mungkin langsung saja kepada Umi bisa dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekarang terkait dengan silaturahmi. Silaturahim. Rahim itu kasih sayang, Rahman kasih sayang. Untuk mendapatkan kasih sayang itu sebetulnya menurut syariat Islam minta maaf atau memberi maaf. Maka kita juga harus paham. Harusnya yang lebih berat itu memang memberi maaf. Memberi itu lebih berat dibanding minta maaf. Karena memberi itu berarti ada kelapang dadaan. Berarti kita sudah memaafkan orang lain dulu. Masalah gitu ya, dia nggak mau minta maaf, urusannya dia sama Allah. Yang penting kita sudah memberi lapang dulu, urusan kita sama Allah. Urusan dia kalau nggak mau, urusan dia sama Allah. Karena apa? Ayatnya ada di dalam surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Artinya ayat 199, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat ini kita bahas yang pertama, khudil afwa. Kita diperintahkan oleh Allah jadi pemaaf. Pemaaf itu memberi. Memberi maaf. Berarti bukan minta. Masalah dia minta apa enggak minta itu urusannya dia sama Allah. Memberi dulu, memberi. Karena orang memberi itu berarti hatinya udah lapang. Kalau dia enggak bisa memberi berarti hatinya masih sempit. Masih ada luka-luka biasanya nih Om ya. Makanya kita masih boleh berdoa, ya Allah balas dia sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai dengan apa yang dilakukan kepada kita. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika di Taif. Dakwah di Taif sampai berdarah-darah, malaikat Jibril pun menawarkan, ya Rasulullah, apakah negeri Taif akan kubalikkan? Tidak. Beri hidayah dia. Maka akan pahalanya nyampe ke Rasulullah. Masya Allah. Jadi ketika dizolimin pun jangan doa-doa yang buruk malah ya Om. Walaupun memang secara kata malaikat Jibril boleh tadi. Coba doakan karena nanti akan masuk kita pahalanya. Yang kedua isinya ayat ini bil urfi. Ayat ini yang kedua adalah Allah perintahkan kalau jadi pemaaf. Yang keduanya adalah suruh orang lain berbuat baik. Suruh orang lain berbuat baik karena orang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri. In ahsantum, boleh buka? 117:7. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, silahkan. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang surat 17 ayat 7. Dan artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ayat itu aja dah. In ahsantum. Udah kembalikan lagi ke kita. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah dipaksa. Mau berbuat baik itu nggak ada paksaan kok. Hidup itu pilihan. Wa in asatum falaha. Kalau dia nggak mau berbuat baik juga tanggung jawabnya sendiri. Kita hanya sekedar mengajak. Masalah yang diajak nggak mau, urusannya dia sama Allah. Begitu juga kita yang ngajak, urusannya dengan Allah. Nggak usah sakit hati kalau yang diajak nggak mau. Ya sudah, itu pilihan. Yang penting ini ada syiar, ini ada perintah, ini ada kebaikan. Mau silahkan, nggak mau sudah. Masalahnya wanita itu perasaannya tinggi. Kalau diajak tersinggung, gitu-gitulah manusia itu. Wasatum falah, kalau nggak mau nggak masalah. Yang ketiga ayat ini adalah Allah sebutkan wa a'rid 'anil jahilin, masih di dalam surat Al-A'raf ya 199. Allah menyebutkan jangan pedulikan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu nggak mau yang tadi nggak mau yang pertama memaafkan, maksudnya memberi, nggak mau ngajak baik, biarin. Ya, jadi nggak usah. Jangan dihiraukan. Yang penting kita sudah memaafkan, sudah ngajak, masalah dia mau tidak mau urusan dia sama Allah. Jadi hati ini enak. Jangan terlalu fokus kepada yang kadang kan maaf lagi manusia ya Umi ya, kayak perasaan kita terlalu fokus
kok aku udah berbuat baik, ngajak, kok nggak ada balasannya dan balasannya. sebagainya. Ini adalah fokus kita kepada Allah ya Allah. Om ya. Jadi nggak usah dilihat ekspresi wajahnya, ngenain apa nggak ngenain. Itu kembalikan ke Allah. Nah. Kembalikan ke Allah karena kita tuh butuh kesabaran. Betul. Sabar dalam hal nikmat. Betul. Sabar dalam hal tidak nikmat. Ada ayatnya. Oke. Surat 2135. 2135. Allah itu menguji cobaan-cobaan hidup. Surat 21 itu Al-Anbiya ayatnya yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-ayah. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi tentang silaturahmi, ketemu banyak orang, nggak usah baper dengan wajah mereka. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bergerak sudah ditakdirkan. Sebelum datangnya kematian tuh Allah nguji, ada sesuatu yang bisyari yang nggak enak, bil khairi yang enak, itu pahami dulu. Jadi nanti ketemu silaturahmi, ketemu orang sing enak, nggak kita ngerasa sombong. Ketemu wajahnya orang yang nggak enak, kita ngerasa sedih. Nggak perlu kayak gitu. Karena apa? Ayat ini tadi. Wa ilaina turja'un, sebelum kita datang kepada Allah. Kehidupan dua ini pasti enak, nggak enak, itu pasti ada. Karena meskipun itu sesuatu hal yang mengenakan, kadang itu juga ujian dari Allah juga termasuk. Dan kadang enak enggak kita, sombong enggak kita. Dan kadang ketika lebaran silaturahmi, itu kadang ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang bikin sakit hati. Iya. Kok belum punya anak, kok belum ini atau mungkin kok belum married pertanyaannya. Nah, itu kadang kan padahal ini niatnya kita saling meminta maaf, saling memberi maaf, tapi ketika itu jadi sakit hati lagi. Nah, itu kan takdir. Punya anak ya takdir, jodoh ya takdir. Jadi intinya adalah ya kita menyerahkan diri kepada Allah. Jadi ini adalah kita sebagai orang yang beri maaf aja dulu gitu ya. Karena di dalam hadisnya silaturahmi itu kan panjang umur, banyak rezeki, itu aja diyakini. Wes gitu aja, nggak usah pakai baper sama orang lain. Ya Allah, kalau memang hati ini masih sakit ya Allah, hindari aja. Nggak usah terjun di mereka, menghindar itu lebih baik daripada tersakiti. Lagi tadi yang manfaatnya silaturahmi adalah panjang umur dan banyak rezeki. Dan panjang umur di sini kita berhadapnya juga tidak hanya panjang aja tapi berkah usianya dan rezekinya pun menjadi berkah juga. Karena terkait dengan karena kita nggak ada tahu loh. Betul. Jodoh umur aja tuh kan dari hak Allah. Kok manusia ikut-ikutan? Nah, makanya ya udah serahkan lagi sama Allah. Ada lagi terkait dengan lebaran silaturahim. Tentang silaturahim. Itu adalah menyambungkan persaudaraan. Persaudaraan itu tertera di dalam surat 49 ayat 10. 49. Apalagi ini biasanya ketika mudik dari yang jauh menjadi dekat ya saling bertemu. Udah lama nggak ketemu. Ntar kalau ketemu sakit hati, itu berarti luka lagi. Karena ini menyambungkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim 49 Al-Hujurat ayatnya yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Al-ayat. Artinya segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ini kita kupas. Yang pertama penekannya innamal mu'min. Satu akidah. Ini bukan satu kandung loh ya. Satu akidah itu adalah saudara. Itu semuslim. Semuslim. Kekuatan doanya itu nyambung. Kalau satu saudara, satu darah itu kan karena waris. Karena ada hubungan waris. Kalau ini nggak ada sama sekali tentang waris, tapi di hadapan Allah nilai saudara. Kekuatan doanya nyambung, semuanya nyambung sampai para sahabat, hei sahabat-sahabatku, jika nanti aku terperosok ke neraka, angkatlah aku dengan kekuatan doamu. Karena tadi kekuatan persaudaraan itu. Maka fa'aslihu baina akhawaikum. Jika terjadi perselisihan, ya itu serahkan lagi sama Allah. Luka hati nggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Mana yang benar Allah tahu. Kenapa?
malaikat kanan kiri. mencatat. Siapa malaikatnya? Raqib dan Atid. Buka ayat. Oke. Buka ayat. Surat 50 ayat 17 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yang 18. Ma yaltafitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Al-ayatnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ini yang menjadikan kita lega. Bahwa Allah tidak tidur. Maka kalau terjadi fa'aslihu baina akhawaykum, kita sudah menyelesaikan. Terus ternyata kok imbalnya terus ada fitnah sana sini, kembaliin ke lagi. Allah tidak tidur, ada malaikat yang malaikat itu kanan kiri. Disuruh sadar. Betul. Ya, disuruh ya talakal, sadar malaikat ada di kanan kiri. Apalagi yang 18 tadi 50 surat 50 itu Qaf, yang 18 kata-kata ma yaltafitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap baik dicatat raqib, jelek dicatat atid. Ini yang membuat hati kita tenang dan menjadi introspeksi juga yang kita ingat nih ketika kita melakukan kebaikan, oh ada yang catat. Tapi kalaupun melakukan keburukan harusnya kembali lagi ke surat Al-Hujurat tadi. Yang ketiga, wattaqullah la'allakum turhamun. Takutlah kepada Allah karena Allah itu yang memberi rahmat kasih sayang. Jadi kita itu bukan takut sama manusia, bukan takut sama saudara, takutlah sama Allah karena Allah ini yang memberikan rahmat. Jadi nggak usah pedulikan apapun kata orang, malaikat ada di kanan kiri. Allah yang ngasih kasih sayang kepada setiap hambanya. Dan ketika kita melakukan kebaikan maupun keburukan itu pasti dicatat dan ada balasannya ya. Tadi kan ketika melakukan kebaikan kita akan mendapatkan kebaikannya. Begitupun sebaliknya ketika kita melakukan keburukan maka kita akan mendapatkan keburukannya. Oke, mungkin itu teman-teman terkait dengan live problem terakhir spesial Ramadan terkait dengan silaturahim. Jadi jangan dibikin hati ya. Kalau nanti silaturahmi kesana kemari, udahlah serahin sama Allah. Karena sebenarnya kalau memang belum mampu untuk bisa ketemu banyak orang, menghindar aja. Karena dengan silaturahim itu sebenarnya kita berusaha untuk melapangkan dada ya Om ya, untuk bisa saling memaafkan satu sama lain gitu ya. Dan untuk tadi bersilaturahmi itu salah satunya dua manfaatnya adalah panjang umur dan banyak rezeki. Semoga kita mendapatkan berkah-berkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saksikan terus live problems kami dan jangan lupa untuk terus menyaksikan tidak hanya ada live problem tapi juga ada sesi segmen-segmen lain, ada kajian dan ada video short terkait dengan poin-poin dari inti kajian. Mungkin itu dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.